Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mitra Organik dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Murtado di channel edukasi petani organik Mitra Organik, menyehatkan dan menguntungkan. Kali ini saya akan menayangkan kiat-kiat budidaya talas bening supaya tanaman ini bisa tumbuh sempurna, bisa hidup maksimal dan menghasilkan yang luar biasa. Tapi terlebih dahulu subscribe supaya tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Oke Sobat Mitra Organik, langsung aja kita masuk ke lokasi budidaya tanaman talas bening ini. Nanti akan saya jabarkan gimana supaya budidaya ini dengan teknologi yang maksimal, tanaman talas ini bisa sempurna hidupnya. Oke Sobat Mitra Organik, langsung aja ke lokasi. Sobat Mitra Organik semua, ini di lahan talas bening usia pas 1,5 bulan dengan bibit kecil. Karena di sini sudah saya bedakan untuk blok 3000 meter ini bibit kecil, yang blok 8000 meter bibit besar. Jadi di sini kita tidak membedakan bibit, tapi kita membedakan besar kecilnya. Nah, bibitnya sama talas bening, tapi dengan teknologi yang kita gunakan, insya Allah tidak masalah bibit kecil, bibit besar. Contohnya ini Sobat Mitra Organik, sebelum kita gulut seperti ini, kita harus kasih pupuk organik alam putrani. Fungsinya apa? Dia akan merangsang akarnya, dia juga akan membuat jaringan tanamnya sehat. Setelah kita kasih pupuk, kita tutup dengan tanah seperti itu, tapi kita ambil gulmanya. Karena di budidaya ini, kalau gulma begitu banyak, tidak maksimal. Karena tanah ini sudah benar-benar organik 5 tahun, rumput begitu banyak, kita tidak berani semprot. Kalau kita semprot, tanah akan rusak lagi. Makanya kita, Sobat Mitra Organik, kita cangkuli, kita ambil tanahnya, baru kita kasih pupuk. Setelah kita kasih pupuk, maka tanah kita gulut seperti ini Mitra Organik. Nah, ini kita tutup. Jadi tanaman talas bening ini akan ketutup tanah. Tanamannya nanti akan maksimal setelah pupuk itu masuk. Ini mumpung musim penghujan, pas nggak ada hujan, kita kerja cepat supaya tanah ini bisa maksimal. Yang kedua, pupuk ini akan merangsang dan tumbuh dengan subur. Nanti kelihatan bagus, banyak anakannya. Nah, anakan ini juga kita tidak tanam, tapi tumbuh sendiri. Ini pun bisa untuk bibit lagi. Dan talas bening ini kita usahakan jangan banyak anakannya, karena anakan banyak ini mengganggu pertumbuhan. Maka anakan-anakan ini akan kita ambil nanti supaya talas bening ini bisa maksimal hidupnya, bisa tumbuh subur. Ini usia tepat 1,5 bulan dengan bibit kecil, kurang lebih 1 jempol jari ini. Nah, ini alhamdulillah dengan teknologi organik yang maksimal, kita bisa tumbuh dengan subur. Maka Sobat Mitra Organik, kita benar-benar menggunakan konsep organik maksimal. Karena tanah begitu subur, rumput banyak, lah kita harus rutin mengambil rumput. Karena kalau kita tidak rutin mengambil rumput, gulma akan luar biasa, akan mengganggu pertumbuhan talas bening. Nah, kita lihat di sini ada yang kecil, ada yang besar. Ini karena bibit tidak sama. Kemarin selisih 1 jari, 1 jempol, tapi dengan pertumbuhan di musim hujan kayak gini, insya Allah tidak ada masalah. Yang penting sudah hidup. Nah, makanya Sobat Mitra Organik, untuk talas bening ini kuncinya 2. 1 di pemupukan, 2 di perawatan supaya gulma tidak banyak masuk di area. Makanya kita di kebun kita ini, kita rajin untuk penggulutan tanah dan pembuangan gulma supaya hasil yang maksimal, nanti daun bisa maksimal. Kita harus rajin membuang gulma. Nah, Sobat Mitra Organik, ini adalah salah satu cara supaya talas bening ini bisa hidup sempurna. Nah, kita lihat ini sudah mulai tumbuh 4 daun 1,5 bulan.
Oke mitra organik, ini adalah kiat-kiat supaya tanaman talas bening ini bisa maksimal, bisa tumbuh subur. Nanti kan untuk daunnya kan supaya bagus dan batangnya bisa maksimal. Baik mitra sobat organik dimanapun berada, masih dengan saya Murtado di channel edukasi mitra organik. Nah, ini untuk budidaya talas bening ini memang kita tidak ada tegakan. Kelebihannya nanti daun akan lebih tebal, akan lebih bobot. Kalau di dalam tegakan ibarat di bawah jati, di bawah sengon, itu nanti daun lebih tipis karena nggak kenal sinar matahari langsung. Dan nanti rendemannya tetap bagus yang langsung sinar matahari mitra organik. Nah, untuk batang di akhir panen daun kita masih panen batang. Kalau ditegakan itu nanti memang besar, tapi bobotnya kurang sama yang tanpa tegakan. Lah, makanya sobat mitra organik bisa ditegakkan, bisa di tanpa tegakan. Tergantung mitra organik punya lahan. Nah, kita tegaskan semua mitra organik untuk budidaya talas bening ini kita tidak membutuhkan biaya yang tinggi karena harga masih bibit juga masih murah, pupuk pun masih juga murah karena kita menggunakan kompos yang sangat murah sekali. Baik mitra organik dimanapun berada, tadi sudah kita jabarkan gimana perawatan talas bening ini supaya bisa hidup maksimal dengan teknologi pemupukan dan pembeddingan ini dengan menghilangkan gulma semaksimal mungkin. Jangan lupa subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya dan tonton tayangan ini sampai selesai. Dari saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mitra organik.